Bab 53, hasil tes PEK, Syifa gegas membaca petunjuk dan mulai tes urin. Kenapa rasanya berdebar sekali? Ada rasa bahagia sekaligus tak menyangka, namun tak berharap juga jika hamil. Karena jika dirinya hamil, Ilham pasti akan makin melarangnya ini itu. Tentu itu membuatnya makin pusing. Terlebih makin jauh pula dengan impiannya menjadi pembalap. Oke sudah. Tunggu beberapa detik. Syifa pun menunggu hingga muncullah 2 garis merah terang. Ya Allah, gadis itu mengatupkan tangan ke mulutnya tak menyangka. Ada dede dalam perutku. Aku hamil, aku bisa hamil. Iyalah kan aku cewek. Dasar gemblung kamu. Syifa malah bermonolog sendiri. Sementara Ilham di luar menunggu dengan cemas. Sayang, kok lama? Gimana hasilnya? Iya, sebentar mas. Kemudian Syifa pun keluar. Ternyata Ilham sudah menunggu dengan pias di hadapannya. Digandengnya tangan Ilham menuju keranjang dan diletakkannya tes PEK itu di tangannya. Ini maksudnya gimana? Dek, gimana hasilnya? 2 garis. Aku hamil mas, jawab Syifa dengan senyuman. Alhamdulillah ya Allah, istriku hamil. Ucap Ilham seraya memeluk Syifa erat, beralih berlutut dan mencium perut Syifa. Sehat-sehat ya, juniornya Abi, harap Ilham, Abi. Iya, memangnya maunya apa? Mami papi dong, protes Syifa. Tapi mas gak suka dipanggil papi. Aku juga gak suka dipanggil Umi, Syifa tak mau kalah. Jadi apa? Ayah bunda, no, mami dan papi, titik. Ya udah, anak papi, sehat terus ya nak. Sehingga Ilham beralih duduk di dekat Syifa menangkup wajahnya dan mengecup bibir gadisnya dengan lembut. Namun, ikatan batin memang benar adanya. Belum 5 menit melepaskan kecupan Ilham sudah kelimpungan ke toilet dan hook lagi. Bagaimana ini? Masa jadi berbagi begini? Mana mual sekali rasanya. Syifa membantu suaminya mengoleskan minyak angin ke perut dan leher suaminya. Mual lagi mas, aneh banget. Padahal tadi mendingan, kok malah mual lagi? Adek nggak ada rasa mual? Nggak ada, biasa aja. Ya Allah, nggak apa-apa kalau demi kalian, mas rela kayak begini. Tapi kasihan sama mas Ilham. Apa yang adek alami akan lebih berat. Mungkin saja Allah mau kita berbagi peran. Tapi mas harap ini nggak akan lama, karena mas kan juga harus ngajar. Iya, gimana masih mual? Kita kan harus tahajud mas. Lumayan udah berkurang, ya udah yuk tahajud aja. Jangan-jangan mas hamil juga hahaha. Kelakar Syifa karena lucu dengan apa yang menimpa suaminya. Isi adek nih, Ilham jadi gemas karena Syifa terus meledeknya. Kemudian mereka tahajud bersama ke aula. Ilham terus memperhatikan gadisnya, memastikan gadisnya baik-baik saja, karena sudah berbadan 2, dan akan memberikan keturunan padanya. Namun bukannya tidak bisa mondok lagi setelah ini, bukannya Syifa senang, toh gadis itu sering bolos selama ini. Usai tahajud, maka kembali lagi ke jujukan. Ilham sangat perhatian pada istrinya, padahal semalam habis dimarahi, namun hari ini sangat disayangi. Hati-hati ya sayang, Ilham membantu Syifa duduk di ranjang. Aneh sih mas, bukannya kemarin marahin aku habis-habisan, hukum aku sampai pingsan, sekarang malah berubah begini. Hukuman itu bentuk rasa sayang mas pada adek, supaya adek jera. Adek pikir mas suka melakukan itu, mas merasa dilema juga sedih tahu, adek paham. Tetap aja, aku nggak terima dan akan balas mas. Adek ini dendaman ya, nggak boleh dendam dek, itu namanya penyakit hati. Oh jadi mas nggak mau dihukum, maunya hukum aja. Ilham menghela napas berat, apalagi yang istrinya inginkan. Apa Syifa ingin membanting tubuhnya seperti gosip di TV belakangan ini? Jika ada salah satu artis yang dibanting oleh suaminya, tapi itu kan suaminya yang banting, lah ini Ilha yang akan dibanting. Adek mau banting mas? Enggak lah, emangnya aku RB. Jadi mas mau diapain?
Janji, pasrah kalau dihukum. Pasrah. Ilham nampak tenang dengan gertakan gadisnya. Namun belum juga Sifa melanjutkan bicara, Ilham sudah kelimpungan lagi ke toilet karena mual. Sifa hanya menghela napas, sehingga mengurungkan niatnya untuk membalas suaminya. Kasihan juga sih kalau mas gantengku yang muntah-muntah, aku kok malah waras-waras aja ya, gumam Sifa. Tak lama Ilham berjalan gontai menuju ranjang, dan tiduran di paha gadisnya. Dek, mas mual banget. Gimana nih? Mau gimana lagi? Mungkin ini bawaan bayi. Kok bisa? Kalau gitu biar mas aja yang hamil kalau begini caranya. Hehehe, jangan mas. Mas nggak akan sanggup. Coba bayangin deh, gimana jadinya kalau mas hamil, terus melahirkan. Is. Ya Allah, Fiu. Ilham pun beringsut dan memilih keluar dari jujukan. Mas mau kemana? Mas mau menderes Al-Quran dulu? Mas nggak sanggup mual banget dekat-dekat sama adek. Emangnya aku apaan? Sebentar aja dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hais, bilang aja nggak mau tidur sama aku. Biarin aja aku kunciin sekalian. Sifa misu-misu tak jelas dan mengunci jujukan. Karena sebenarnya ia sedang ingin ditemani, namun malah Ilham meninggalkannya. Ilham memilih menderes Al-Quran karena pagi ini kedapatan mengajar di kelas Sifa. Selama membaca Al-Quran entah kenapa perasaannya terasa damai. Terlebih setelah tahu ada malaikat kecil yang tumbuh di rahim sang istri. Ilham juga bermunajat pada Allah supaya Sifa dan bayinya diberikan kesehatan hingga persalinan. Ya Allah, Alhamdulillah, kenapa hamba jadi mau makan pecel tumpang khas Malang ya? Mana ada pecel pagi buta begini? Sabar Ham, nanti beli di saja, ngidam wes ngidam hehe. Tiba-tiba Ilham sedang ingin makan pecel tumpang sehingga saat ini pemuda itu kembali menderes Al-Quran. Hingga subuh tiba, kembali ke jujukan, namun ternyata Sifa mengunci pintunya saat ini. Segera Ilham mengetuk pintu dan mengucap salam. Persiapan sholat subuh, Sifa yang masih kebluk pun tidur dengan tank top dan celana pendek. Gadis itu merasa kegerahan karena hawanya saat ini. Assalamualaikum sayang, kok dikunci sih? Mas mau masuk dek. Mas nggak usah masuk di luar aja, dek. Mas abis dari masjid tadi. Buka pintunya dong. Mas mau sholat subuh. Sifa pun mengerjapkan matanya dan berjalan gontai membuka pintu. Kemudian Ilham menggeleng dan segera menutup pintu. Bukannya mas merasa mual melihat aku? Udah enggak kok. Maaf ya mas terlalu jujur. Jadi nyakitin perasaan adek, lirih Ilham. Malah bagus yang jujur dong. Mas, nih mulai lagi kan? Tidur cuma pakai baju minim aja. Apa enggak kedinginan atau masuk angin? Protes Ilham. Gerah mas. Ya udah mandi yuk. Persiapan sholat subuh. Mandiin, pinta Sifa manja. Beneran mau dimandiin? Iyalah. Kenapa mas malu? Enggak kok, malah mas senang. Hati-hati ya jalannya. Sehingga Sifa menyambar handuk dan mengalungkan handuk itu ke tubuh Ilham menyeret suaminya masuk ke toilet. Dek, nggak usah diseret begini. Mas bisa jalan sendiri, protes Ilham. Kelamaan, keburu habis waktu subuh. Dan yang Ilham malas adalah, ketika hendak memandikan Sifa malah gadis itu yang memandikannya. Padahal tadi gadis itu yang minta dimandikan. Sifa jadi menyukai kegiatan mandi bersama suaminya belakangan ini. Selain menambah keharmonisan, sentuhan intim yang terjadi di toilet membuat keduanya makin percaya untuk menguatkan cinta mereka saat ini. Terlebih sudah ada malaikat kecil di tengah mereka. Terdengar obrolan di bilik toilet, tawa kecil dari keduanya, kegelian yang tercipta. Mas sabunin, iya. Mas siramin rambutku, iya. Mas gosok punggungku, mas. Hanya permintaan Sifa yang terlontar sedangkan Ilham mengiyakan saja keinginan gadisnya. Terlebih waktu subuh sudah tiba takutnya malah mereka terlambat berjamaah. Setelah itu melaksanakan subuh jamaah. Usai subuh jamaah dan mendengar nasihat hingga pukul 6 pagi,
Mereka pun kembali kejujukan lagi. Keduanya duduk di ranjang saat ini. Siva menyentuh kedua pipi Ilham mencengkeramnya menegaskan sesuatu. Mas, gimana kalau kita buat perjanjian? Perjanjian apa sayang? Bicara aja. Siva beralih menggenggam kedua tangan Ilham saat ini. Bisa rahasiakan aja soal kehamilanku? Loh kenapa? Bukannya ini berita baik? Dan kabar baiknya, Adek bisa menghentikan seluruh kegiatan di pondok. Adek bisa berhenti jadi santriwati. Ketika Ilham mengatakan itu, entah kenapa ada perasaan yang berkecamuk dalam diri Siva. Memang jika sudah hamil, santri disarankan untuk berhenti karena ditakutkan mengganggu kegiatan yang menyita waktu. Apalagi Bumil harus banyak istirahat. Aku belum rela mas, belum rela bagaimana? Bukannya selama ini Adek menginginkannya. Malah Adek ingin cepat hamil supaya bebas dari pondok. Awalnya, tapi sejujurnya meski aku suka bolos, seenaknya, aku belajar banyak sebagai santri di sini. Setidaknya biarkan sampai aku hamil besar, baru keluarkan aku dari pondok, mas. Tapi Dek, Ilham malah khawatir jika Siva ingin menyembunyikan kehamilannya seperti ini. Mas, biarkan aku manfaatkan sisa waktuku untuk belajar di sini. Tapi selama ini Adek kan sering melanggar meski sebenarnya Adek terbilang santriwati yang pandai. Adek selalu bisa menyelesaikan tiap materi yang diberikan. Adek juga rajin bertanya dan tak malu ketika ada hal yang gak Adek mengerti. Terlepas dari ulah Adek selama ini, sebenarnya Mas merasa salut dengan kegigihan Adek untuk berubah. Cuma malasnya Adek sama sikap seenaknya sendiri itulah yang sulit Adek tinggalkan. Apa aku udah berubah sejauh ini? Lumayan, cuma malasnya itu sebaiknya dikurangi. Apalagi bolos saat materi. Itu kan hilaf. Adek bukan hilaf tapi seenaknya sendiri. Namun Ilha, sudah mulai mual lagi. Segera pemuda itu ke toilet. Kenapa mas, morning sickness Dek? Ilham pun muntah-muntah di toilet saat ini. Lucu juga tapi kasihan, sekarang jadi tiap pagi dan malam pemuda itu mual-mual tak karuan. Sedangkan Siga baik-baik saja, sedikit pun tak mengalami mual. Siva segera beranjak dan melihat keadaan Ilham saat ini. Memijit leher Ilham, Ilham segera meredakan rasa mualnya. Mas mau teh? Mas gak selera? Mual, mas makan yang selera aja. Apa Adek gak merasa mual sama sekali? Enggak mas, cuma nyeri perut, itu pun gak terlalu. Fix ini Adek yang hamil, mas yang mual dan muntah hehehe. Ilham terkekeh di sela rasa mual yang merasuki tubuhnya. Sabar ya mas, kita berdoa aja supaya mualnya pindah sama aku, biarin aku yang rasain semuanya. Adek kok bicara begitu? Mas terima kok, kan yang buat kita sayang. Masa mas mau enaknya aja? Nggak masalah kalau kita berbagi penderitaan sayang. Demi Adek sama calon bayi kita, Dek. Makasih mas. Makasih, Siva menciumi wajah Ilham berulang kali. Hingga sebelum mengajar pagi ini, Ilham terpaksa hanya menikmati susu dan sedikit nasi goreng karena ia bahkan benci nasi putih. Ilham nampak murung melihat Siva yang lahap memakan nasi goreng dengan telur dadar di atasnya. Adek lahap banget makannya. Mas makan dong, kenapa nggak suka nasi goreng buatan aku? Suka kok, mas akan makan. Meski merasa sangat mual, namun demi menghargai masakan Siva, pemuda itu pun memakan dengan keterpaksaan, menahan mual yang kembali datang. Kenapa mas mual lagi? Mas ke toilet dulu, ya. Dan pemuda itu kembali kocar-kacir ke toilet mengeluarkan isi perutnya lagi. Merasa lemas, akhirnya terkapar di ranjang. Siva yang khawatir segera melihat keadaannya. Mas pingsan kah? Mas, Siva mengguncangkan tubuh suaminya karena Ilham menutup matanya, pikirnya pingsan. Mas baik-baik aja Dek, keluar lagi Dek makanannya, lirih Ilham. Aku kira pingsan. Siva bernapas lega. Mas mau apa emangnya yang selera? Coba pesan sama Mas Danu aja, dia sering keluar masuk pondok kan, untuk diminta amal soleh.
imbuh Sifa. Mas ngidam nasi tumpang. Masya Allah ngidam hehehe. Sifa makin merasa lucu dengan apa yang Ilham alami saat ini. Adek kok jahat sih ngetawain Mas. Adek suka ya lihat Mas menderita. Isuzon nih. Aku tuh kasihan tapi ya lucu aja. Aku kira cuma di film-film gitu pas istri hamil. Malah suami yang mual muntah. Ternyata aku ngalamin sendiri. Kasihan banget Ustadz ganteng idola pondok. Mengalami morning sickness ketika istrinya sedang hamil hahaha. Ops, maaf lucu soalnya. Aku bersih halaman pondok dulu Mas. Assalamualaikum, ucap Sifa sehingga Ilha sempat berpesan sesuatu. Dek, jangan kecapean ya, pinta Ilham. Sifa sudah hilang secepat kilat meninggalkan suaminya. Waalaikumsalam. Ilham menghela napas dan segera mengoleskan minyak angin ke tubuhnya. Sabar Ham, kalau emang saya yang mual muntah begini, semoga Allah menguatkan aku. Kebayang begitu beratnya menjadi calon ayah yang juga mengalami morning sickness. Masya Allah, view. Ilham tersenyum namun lagi-lagi pemuda itu merasa mual hingga gegas ke toilet lagi. Ilham memilih memesan nasi tumpang. Karena keinginannya makan nasi tumpang harus terpenuhi. Ilham takkan selera makan jika bukan keinginannya. Nasi tumpang buat siapa? Mas Ilham? Buat saya enggeh. Saya lagi ngigaris bawah Ham. Maksudnya lagi pingin itu. Ya udah, nanti saya belikan. Mau pesan yang lain kak? Itu aja, Mas Danu. Ya udah, saya tak keluar dulu. Assalamualaikum, ucap Mas Danu. Waalaikumsalam. Sifa pun bersiap untuk mengaji setelah bersih-bersih halaman pondok. Dari asrama putri bareng dengan Dina dan Afia. Sifa benar-benar percaya diri hamil tanpa merasakan morning sickness. Makanya semua terlihat baik-baik saja. Sementara mereka barengan ke kelas untuk mengaji makna dan keterangan seperti biasa. Ketika mengajar Ilha, terlihat kurang nyaman dengan kondisinya. Sifa jadi merasa tak tega dengan Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilham sedikit memejamkan mata, seperti menahan sesuatu membuat Sifa khawatir. Mohon maaf, langsung saja dibuka Al-Qurannya, surat Ali Imran ayat pertama. Ketika saya membaca mohon disimak, dan jika ada kesalahan mohon ditegur. Ilham pun mulai membaca dengan khusyuk, dan disimak pula oleh yang lainnya. Meski rasanya mual sangat, namun Ilha harus melawannya karena Ilha harus mengajar hari ini. Sifa sendiri merasa cemas karena Ilham terlihat menguatkan dirinya saat ini.